Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini, edisi Minggu 4 Agustus 2024, yang secara khusus akan membahas mengenai lebih dari 50 negara tahun ini akan membentuk kembali peta politik dunia, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari 50 negara tersebut, berikut adalah 7 pemilu yang akan memiliki dampak paling signifikan bagi dunia, dan urutan ini berdasarkan tanggal pemilu secara kronologis. Bangladesh, tanggal 7 Januari 2024. Pemilu di Bangladesh dengan partisipasi 41% ini menyoroti masalah kredibilitas Amerika Serikat dan Inggris yang mengkritik pemilu ini sebagai tidak bebas dan adil. Meski Hasina telah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meredam militansi Islam, ia dituduh semakin otoriter. Taiwan-China Relation, tanggal 13 Januari 2024. Taiwan memilih Lai Ching-te sebagai presiden dari Partai Progresif Demokratik atau DPP yang pro kemerdekaan kepada kekuasaan. Cina yang mengakui Taiwan sebagai wilayahnya dan mengancam akan menginvasi pulau tersebut memfokuskan perhatian pada hilangnya mayoritas mutlak DPP di parlemen Taiwan. Lai, seorang mantan wali kota dan peneliti medis, didukung oleh pasangannya Xiao Bi Kim, mantan perwakilan Taiwan untuk Amerika Serikat. Finlandia, tanggal 11 Februari 2024. Mantan Perdana Menteri Alexander Stubb terpilih sebagai presiden baru Finlandia yang menang tipis di putaran kedua pemilu. Stubb akan fokus pada kebijakan keamanan termasuk integrasi Finlandia ke NATO di tengah kekhawatiran atas invasi Rusia ke Ukraina. Lawannya, PK Haavisto, mengakui kekalahan setelah proyeksi kemenangan. Indonesia, tanggal 14 Februari 2024. Ada 3 pasangan calon dalam pemilihan presiden Indonesia, yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, serta Ganjar Pranowo. Perubahan politik di Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga dunia dengan populasi lebih dari 270 juta, dapat mempengaruhi ekonomi dan perdagangan global. Pada bulan April, Komisi Pemilihan Umum Indonesia secara resmi mengumumkan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih dengan 58,6% suara. Rusia yang dilakukan tanggal 15-17 Maret 2024. Vladimir Putin mencalonkan diri sebagai presiden untuk kelima kalinya. Pada usia 71 tahun, ia mengubah konstitusi untuk memungkinkan dirinya mencalonkan diri 2 kali dengan lawan utamanya dipenjara atau diasingkan. Putin telah memicu perang di Ukraina, konflik militer terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Korea Selatan, tanggal 10 April 2024. Presiden konservatif Yoon Suk Yeol gagal memperoleh dukungan mayoritas di Majelis Nasional yang beranggotakan 300 orang dengan Partai Kekuatan Rakyat dan partai satelitnya hanya memenangkan 108 kursi. Sementara itu, Partai Demokrat dan 2 partai liberal lainnya mendapatkan 187 kursi. Afrika Selatan, pertengahan Mei dan Agustus. Presiden Cyril Ramaphosa akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Namun survei pendapat awal menunjukkan bahwa Partai Kongres Nasional Afrika atau ANC mungkin mendapatkan kurang dari 50% suara nasional yang akan menjadi pertama kalinya sejak partai ini berkuasa pada tahun 1994. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.